Kalau orang lain gulung tikar dikarenakan krisis moneter, tapi justru tempat ini gulung tikar dikarenakan tidak ada karyawan yang berani bekerja di sini. Dan ini juga dengan kedatangannya kita di sini, dia juga kayak kurang senang, ya kan Den? Kamu juga betul. ngerasain ya? Iya. Jadi sosok wanita ini betul yang disampaikan si Udi bahwa dia ini tidak suka adanya kegiatan manusia di bangunan ini. Yang dibuat sama sosok makhluk goib yang ada di bangunan ini. Jadi makhluk goib ini bukan menciptakan, tapi kayak menghasut atau membisikkan telinga-telinga pegawai yang ada di sini supaya menjadikan dia itu tidak suka dengan temannya. Padahal tidak ada konflik sama sekali. Tiba-tiba emosional itu bangkit dan timbullah cekcok. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Kita udah sampai di daerah pabrik karung. Iya ya. Gak keurus banget ya. Udah tinggi sekali sih. Oke, ini kalau kita lihat sama... ya ampun. Lihat, ih. Wow. Emang udah saking lamanya sih. Emang 15 tahun ini kosong sih ya. Bener-bener dari tadi kita pertama masuk sampai ke sini tuh semuanya penuh dengan maaf ya, seperti hutan malah jatuhnya. Ditumbuhi dengan tanaman liar, gak cuma di sekeliling, bahkan sampai arah pintu masuk pun full akar-akar dari pepohonan. Kita mau coba masuk atau mungkin udah ada yang dirasain di daerah sini sama Kak Den atau Kak Rudi? Kalau saya sih sejauh ini sih masih belum belum melihat sosoknya sih sampai sejauh ini. Oke, kita coba masuk ya. Kita masuk aja udah disambut sama banyak binatang yang ada di sini. Iya. Kehadiran kita mungkin saat ini disambut sama hewan-hewan yang menempati tempat ini. Atau mungkin Kak Rudi atau Kak Den sudah merasakan ada sosok lain yang menyambut kita? Saya di sini merasakan lalu lalang orang. Aktivitas masa lalu. Okay. Ada orang jalan ke arah sini. Di sini ada banyak benda-benda, ada alat tulis, ada meja, kursi. Dulu ini adalah kantor. Ya, kesibukannya terasa di sini. Jadi dulunya ini adalah kantornya dari si pabrik karung itu. Betul. Bisa digambarkan mungkin saat itu pasti tempat ini dipenuhi dengan banyak sekali karyawan. Yang mana ternyata pabrik ini berhenti beroperasi di tahun 1998. Kalau orang lain gulung tikar dikarenakan krisis moneter, tapi justru tempat ini gulung tikar dikarenakan tidak ada karyawan yang berani bekerja di sini. Karena kerap kali diganggu oleh sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata. Kamu bilang sosok-sosok yang tak terlihat oleh mata. Oh, begitu tadi Tasya ngomong seperti itu, tiba-tiba ada sosok yang muncul persis di belakang Tasya. Sosok seperti apa mungkin Kak di sebelah sini? Dia sosok perempuan. Saat ini dia membelakangi kita. Dia membelakangi seperti ini. Dia pakai baju panjang berwarna putih. Rambutnya panjang dan ada kusut di bagian atasnya. Oh, dia dulu memang suka menakut-nakuti orang, terutama yang beraktivitas di sekitar sini. Dia bilang, dia nggak suka ada aktivitas manusia, bahkan sampai nggak henti-henti. Dan dia juga suka ke dalam sini. Ini Lihat, di sini ada sebuah ruangan lagi. ini seperti tempat istirahat dulu. Sebentar, sosok tadi bilang apa? Dia bilang sesuatu.
nggak suka orang kesini sampai lama-lama di sini, dia bilang. Oh, jadi tempat ini itu memang tempat istirahat. Bahkan ada yang nginap di sini. Oke, jadi dia merasa terganggu dengan hadirnya manusia yang bahkan menempati tempat ini selama 24 jam. Seperti itu. Dan ini juga dengan kedatangannya kita di sini, dia juga kayak kurang senang, ya kan Den? Iya, Kamu juga betul. rasain ya? Iya. Jadi sosok wanita ini betul yang disampaikan si Udi bahwa dia ini tidak suka adanya kegiatan manusia di bangunan ini. Dia menganggap tempat ini adalah tempat yang membuat dia nyaman dan dia menganggap juga bahwa tempat ini adalah kawasan kekuasaan dia. Nah, makanya pada saat ini difungsikan dan banyak pegawai yang mempunyai kegiatan di bangunan ini, dia suka mengganggu juga, Tasya. Dikatakan bahwa sosok ini memang menempati tempat ini bahkan semasa pabrik karung ini masih aktif. Iya. Kira-kira apa yang membuat dia nyaman untuk berada di sini? Yaitu dia itu sebelum adanya bangunan ini dia sudah ada di tanah ini, Tasya. Jadi dia emang menganggap dia itu paling lama sih. Jadi manusia itu nggak boleh menempati tanahnya dia. Dan sosok kayak ini dibilang dia suka mengganggu, bahkan suka mungkin bisa kita bilang masuk ke tubuhnya pegawai-pegawai di sini, dia makhluk inilah yang suka. Oke, karena memang waktu itu juga sempat dengar berita dari warga sekitar bahwa pada saat itu sempat juga beberapa kali terjadi gangguan secara massal seperti, mohon maaf, kesurupan Ya. yang dialami oleh para pekerja yang ada di sini. Tasya, Iya, tapi dia bilang nggak hanya saya aja katanya, ya Budi ya. Iya. Dia juga bilang kalau dia ini nggak sendiri. Iya. Jadi ada teman-teman dia yang sama suka bikin kekacauan juga semasa tempat ini masih aktif. Masih ada sosok lain berarti yang Iya, menempati betul. tempat ini. Dia bilang di sebelah sana katanya Budi. Sebelah sana. Bertemu sosok wanita yang menyatakan ketidaksukaannya dengan aktivitas manusia saat pabrik ini masih beroperasi. Ternyata masih ada sosok lain yang gemar mengganggu manusia di lokasi pabrik ini. Terus kemudian saya rasa di sini ada orang lalu lalang, ada yang bekerja. Mereka betul-betul seperti sangat mengharapkan, sangat bergantung pada tempat ini, tempat kerja ini. Karena disinilah mereka mencari nafkah. Dan ada banyak pekerja-pekerja juga di sekitar sini. Mereka mencatat-catat dengan papan jalan, mereka mencatat barang. Terus kemudian di sekitar sini ada beberapa orang yang seperti satuan pengamanan. Mereka juga lalu lalang di sini. Mereka memastikan tempat ini aman. Dan sebentar, kok hawa kesini nggak enak ya? Kenapa? Di sini ada keributan, Tasya, Den. Ya, Seperti ada aktivitas saling menjelekkan, adu mulut. Mereka ada yang berkelahi juga loh. Berkelahinya nggak sampai brutal memang, tapi ya lumayan bikin gaduh. Oke. Jadi Dan- bisa dikatakan ini tempat pusatnya dalam aktivitas pabrik pada saat masih aktif ya. Betul. Ini ada hawa yang seperti panas yang menyebabkan mereka itu batinnya itu, pikirannya itu jadi cekcok, jadi carut marut yang mengakibatkan jadi sensitif. Bahkan saya juga seperti dengar, merasakan ada bisik-bisik. Tapi ini kok bisik-bisiknya lebih ke seperti orang menjelek-jelekan gitu. Kayak semacam menyebarkan fitnah. Oke, menyebarkan fitnah. Apa hal yang dilakukan oleh para karyawan pada saat itu dikarenakan oleh diri dia sendiri atau justru hasutan dari makhluk-makhluk penunggu tempat ini?
memang semuanya, semua orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Apalagi ditambah makhluk jahat yang punya aura buruk yang akhirnya menyebabkan mereka itu semakin perangainya semakin buruk. Ya kan, Den? Ya, betul banget. Jadi emang di sini emang hawanya itu banyak sekali yang penuh dengan emosional yang dibuat sama sosok makhluk goib yang ada di bangunan ini. Jadi makhluk goib ini bukan menciptakan, tapi kayak menghasut atau membisikkan telinga-telinga pegawai yang ada di sini supaya menjadikan dia itu tidak suka dengan temannya. Padahal tidak ada konflik sama sekali. Tiba-tiba emosional itu bangkit dan timbullah Cekcok. cekcok.